Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Saya Jeffrey William dari jurusan Computer Science and Mathematics akan menjelaskan serta memberikan jawaban mengenai UTS saya dengan mata pelajaran Data Science. Mari kita mulai. Di sini kita akan mulai dengan nomor 1, di mana buatlah sebuah fungsi yang mengambil daftar list untuk menentukan apakah elemen daftar tersebut meningkat, menurun, atau tidak keduanya. Dengan di soal diberikan contoh output yaitu 10, 11, 12, 13 dengan outputnya meningkat. Di sini kita akan mulai mengecek apakah fungsi tersebut jalan apa tidak dengan cara kita memakai looping in range. Apabila jalan, kita akan menggunakan if i, kita di sini sebutnya i sebagai ini tuh variabel. Apabila i tidak sama dengan ln x min 1, atau if xi lebih gede dari xi plus 1, as if xi lebih kecil dari xi plus 1, maka itu akan memberikan tidak keduanya dengan contoh ini maupun yang kedua maupun yang keempat. Dengan apabila kita run, akan muncul tidak kedua dikarenakan 21 lebih kecil dari 25, namun 25 lebih gede dari 23. Hal tersebut membuat tidak menaik maupun menurun, sehingga membuatnya outputnya tidak keduanya. Namun di keempat kita akan run, diketahui x1 dan x2 itu mempunyai angka yang sama, maka x1 sama dengan x2 dan x2 lebih kecil dari x3 lebih kecil dari x4. Namun di sini hanya diberikan if else-nya dari coding ini, sehingga membuatnya itu harus mempunyai output tidak keduanya. Dan untuk apabila a sama dengan 1 dan b sama dengan 0, diketahui bahwa ini akan memprintkan menurun apabila xi lebih kecil dari xi plus 1. Di sini diberikan contoh bahwa 25 lebih gede dari 23. Apabila xi lebih gede dari xi plus 1. Dengan contoh 25 lebih gede dari 23, 23 lebih gede dari 22, 22 lebih gede dari 21, sehingga itu akan memprint outputnya menurun. Namun apabila untuk mempunyai output meningkat, as if a sama dengan 0 dan b sama dengan 1, dengan inputnya xi lebih kecil dari xi plus 1, dan dapat dilihat di sini 10 lebih kecil dari 11, 11 lebih kecil dari 12, dan 12 lebih kecil dari 13, sehingga itu akan memprint outputnya meningkat. Lanjut nomor 2. Di sini buatlah sebuah program untuk menebakkan angka antara 1 sampai 1000 yang dipilih user. Untuk menebak sebuah angka random 1 sampai 1000, jika tebakan angka peroleh di atas angka milik user terlalu besar, kemudian ditebakkan untuk memilih angka yang lebih kecil. Namun apabila user memasukkan kekecilan, maka
akan diberikan angka random yang lebih besar, dan apabila sudah benar user akan menantikan ya betul. Di sini kita dapat melakukan inputnya seperti dahulu, input, dan while user nggak senengan ya betul, maka dia akan memprintkan angka random. Print program answer ini akan memberikan agar programnya memberikan angka-angka yang random. Dengan if user memberikan kebesaran, maka B sama dengan jawaban answer, dan apabila user memberikan input kekecilan, maka A sama dengan answer plus 1. Karena plus 1 dikarenakan agar hal ini dapat meningkatkan angka dari yang angka diberikan sebelum program tersebut. Dengan serta kita arah akan seperti ini. Pelitaran ulang 50 kecilan kebesaran kecilan besaran ya. Namun apabila jawabannya dari program sudah betul, kita akan menulis ya betul. Maka programnya tidak akan lanjut ke nomor 3A. 3 sini kita disuruh membuat program bola. Kita disuruh untuk membuat program untuk setiap array satu dimensi yang berisi elemen 0 hingga 25 dengan jarak satu angka, misalnya 0, 1, 2. Kita lihat di sini. Ini kita mengimpортkan np ke nom np dengan hitung tuh sama dengan 0, dan matrix dengan np range 0 sampai 25. Namun apabila kita run di sini hanya sampai 24, dikarenakan sini sudah termasuk dengan 0 ya, dimana namun apa kita dihitung nih akan mulai dari 1, 2 sehingga akan membuat sampai 2, akan memunculkan 25 angka dengan 0 hingga 24. Untuk 3B kita disuruh untuk membuatkan array 1D di poin menjadi 2 dimensi dengan 5 baris 5 kolom. Sini sama seperti 3A, kita masukkan input np-arrange, dan ini receive untuk membuat matriksnya lebih rapi dengan 5x5, sehingga saat kita run akan menjadi seperti ini. Namun apabila ini kita taruh 6 sama 5, nggak bisa, harus 30.
bila mau 6 dan 5, maka ini harus 30 dikarenakan agar dapat membuat matriks yang bagus. Bisa dilihat 6 depan yang 6 ini adalah kolom dengan 5 baris. My bad. 6 baris dengan 5 kolom. Dan untuk 3C kita disuruh untuk hitung jumlah setiap baris matriks pada poin B. Di sini kita disuruh untuk ngeloop. Kita pakai double loop dengan cara hitung. Ini juga bisa ditulis seperti hitung sama dengan hitung plus matriks IJ. Nah, kita akan memprintkan saat gitaran 10 dikarenakan 0 ini apabila ditambah akan menghasilkan 10, 35, apabila 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 akan menghasilkan angka 35 dan seterusnya. Dan untuk 3D, hitunglah nilai setiap tengah kolom matriks pada poin B. Untuk 3B kita memakai import mat double loop dengan rumus I sama dengan mat.floor dengan non matrix dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Dikarenakan yang diminta hanyalah nilai tengah. Dengan rumus seperti ini kita akan, dan saat gitaran hanya akan memunculkan kelima angka tersebut dikarenakan nilai tengah dari matriks ini adalah 10, 11, 12, 13, 14, itu ini. Maka akan memprintkan angka ini dulu. Untuk 3E kita disuruh untuk ekstrak semua nilai yang lebih besar dari rata-rata matriks poin B. Ini adalah ekstrak semua nilai yang lebih besar. Kita sini hitung, ini hanya hitung dan AVG sebagai average-nya dengan memakaikan double loop dan rumus sebagai hitung plus sama dengan matriks I sama J dengan average sama dengan hitung dibagi dengan 25. Dengan rumus double loop dan apabila matriks IJ lebih gede dari rata-rata, printf matriks, maka akan saat gitaran akan memunculkan 13 sampai 24. Dan untuk 3F dan untuk 3F mencarikan frekuensi bilangan ganjil dan genap pada matriks poin B. Di sini ganjil dan genap sebagai variabel dengan menggunakan double loop apabila matriks IJ modulo 2 sama dengan 1, maka ganjil plus sama dengan 1. Dan else berarti apabila terminal else if matriks J persen 2 modulo 2 itu sama dengan 0, maka genap sama dengan genap plus 1. Bisa ditulis begitu juga dengan print output sebagai frekuensi bilangan ganjil, kita print ganjil, dan juga kita print frekuensi bilangan genap. Ini genap
Apabila kita run, frekuensi bilangan ganjil 12 dan frekuensi bilangan genap 13. Diketahui dari sini 0% modulo 2 sama dengan 0, 1 modulo 2 sama dengan 1, K modulo 2 modulo 2 sama dengan 0. Mengetahui genap di sini memiliki, kalau kita hitung manual genap memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan ganjil memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Maka ganjil akan memiliki 12. Frekuensi bilangan ganjil adalah 12 dan frekuensi bilangan genap adalah 13. Begitu saja untuk penjelasan saya hari ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.